Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, pada ulasan ke-10 ini, ulasan saya yang diselenggarakan oleh Pusat Belajar Rakyat, ini akan membahas topik tentang pendapatan negara. Nah, pada awal Januari kemarin, tanggal 3, itu ada rilis dari Kementerian Keuangan tentang realisasi sementara. Jadi realisasi sementara ini nanti masih akan ada revisi ya, tapi biasanya tidak terlampau besar karena pasti ada beberapa bagian dari APBN, entah itu pendapatan, entah itu belanja yang masih harus diperbaiki dengan informasi-informasi terbaru. Nah, selama Januari, Februari, Maret itu biasanya pemerintah dengan operator Kementerian Keuangan melakukan perbaikan penyusunan laporan realisasi dengan narasinya. Disebut laporan keuangan pemerintah pusat. Diserahkan kepada BPK paling lambat 31 Maret dan biasanya memang di akhir-akhir itu diserahkannya, lalu diaudit selama kurang lebih 2 bulan, baru kemudian disampaikan kepada DPR. Nah, jadi ini yang kita bicarakan masih realisasi pendapatan sementara. Tapi seperti saya katakan dari pengalaman sebelum-sebelumnya, biasanya tidak terlalu jauh, sehingga bisa dianalisis sudah. Cuma dalam realisasi sementara tentu belum sepenuhnya data-data detail dikeluarkan atau diumumkan oleh pemerintah. Sehingga nanti beberapa data detail adalah merupakan perakiraan saya dari realisasi sampai November kan ada pengumumannya. Lalu dari totalnya nanti kita bisa mengira-ngira beberapa detail yang tidak secara resmi diumumkan. Nah, yang menarik dari pengumuman realisasi pendapatan tahun 2021 ini adalah memang merupakan capaian yang terbilang luar biasa ya. Luar biasa dalam arti di luar dugaan pemerintah bahkan, dan dalam konteks positif. Jadi menargetkan berapa? 1.743,60 triliun APBN. Itu APBN berarti ditetapkan kan setahun sebelumnya, akhir tahun 2020. Lalu ketika direalisasikan ternyata mencapai 2003,06 triliun. 2003 triliun ya. Sehingga itu merupakan capaian 114,9. Dibulatkan 115%. Jadi lebih 15% dari target. Nah, ini langka ya, termasuk peristiwa langka karena selama pemerintahan periode Presiden Jokowi ini nanti kita akan lihat hanya pernah 2 kali selama 7 tahun melampaui target, tahun 2018 dengan 2021 ini. Nah, lebih-lebih Kementerian Keuangan menyatakan pelampauan target ini dalam kondisi ketika kita pandemi masih berlangsung, sehingga dianggap merupakan petanda terjadinya recovery dan rebound. Bahasanya Ibu Sri Mulyani recovery dan rebound yang kuat. Ya berarti kan pemulihan ekonomi maksudnya. Itu dari sisi capaian atas target. Nah, bahkan nanti kita akan melihat pemerintah itu kan ketika menjalankan APBN dari 1 Januari sampai 31 Desember, itu kan disusun kurang lebih bersama DPR itu bulan September atau Oktober. Nah, kebetulan yang ini akhir September tahun lalu, 2 tahun yang lalu berarti 2020, itu ketika perjalanan kan harus mengajukan lagi APBN yang 2022 pada bulan Agustus. Pengajuan APBN 2022 itu disyaratkan mencantumkan outlook, perakiraan. Outlook dalam ini adalah perakiraan realisasi yang APBN yang sedang berjalan, berarti 2021 waktu itu. Nah, bulan Agustus dia sudah punya data pemerintah realisasi sampai Juni yang fix ya, bahkan Juli juga sebenarnya sudah punya, tetapi yang dicantumkan adalah sampai akhir Juni.
Nah, berarti kira-kira sudah berjalan setengah tahun, pemerintah buat perakiraan. Nah, capaian ini bahkan di atas itu, jadi benar-benar di luar dugaan. Tapi untungnya lah dalam konteks positif. Lalu kalau dilihat dari sisi pertumbuhan dibandingkan capaian 2020 ketika pandemi sangat berdampak, itu mencapai 21,56%. Jadi 114,9 itu adalah dibandingkan target. Sedangkan 21,56 adalah dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Ini juga kenaikan yang luar biasa, yang agak jauh ya dibandingkan sebelumnya. Nanti kita akan lihat trennya. Nah, yang penting kita juga harus paham pendapatan negara itu cara menyajikannya, pemerintah memiliki berbagai kebiasaan lah, kebiasaan yang memang diperbolehkan ya lazim. Nah, secara umum kadang dibagi menjadi tiga, pendapatan perpajakan atau penerimaan perpajakan tepatnya, lalu penerimaan negara bukan pajak, lalu hibah. Cuma karena hibah itu kecil, tidak dianalisis umumnya, kecil banget lah, kisaran 1-2 triliun, kebetulan tahun 2021 ini sampai 4,5, tapi kan dibandingkan 2000 jadi tidak dianalisis. Maka kita bisa menjumlahkan penerimaan perpajakan tambah penerimaan negara bukan pajak. Nah, netizen publik kadang kurang jeli ya. Pemerintah beberapa kali menjelaskan, tapi karena mungkin sudah berulang kali disampaikan, kadang-kadang tidak dirinci. Jurnalis juga tidak menyebut kadang ya, bahwa beda penerimaan pajak dengan perpajakan. Ini soal kelaziman aja, kelaziman mengumumkan dan diberitakan. Perpajakan itu terdiri dari penerimaan pajak dengan penerimaan bea dan cukai. Jadi lain ya. Jadi pajak itu lebih sempit artinya dibandingkan perpajakan. Nah, sederhana sebetulnya. Penerimaan pajak itu yang melewati Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan bea, kepabeanan sebetulnya tepatnya, kepabeanan dan cukai bahasa Indonesianya, itu adalah ada direktoratnya sendiri. Nah, kurang lebih gitu ya, jadi dua. Nah, maka kita untuk tadi karena pertanyaan dari tema kita ini adalah mengapa pendapatan 2021 melampaui target. Itu tentu kita ingin mencari tahu rincian yang naik-naik melampaui targetnya itu yang mana saja, yang mendekati target saja, yang mana saja, yang tumbuh pesat yang mana saja. Untuk tahu itu kan kita harus tahu rinciannya. Nah, selain tahu rinciannya, kita juga tahu sejarahnya, maksudnya setidak-tidaknya 5 tahun terakhir kah, 10 tahun kah, 15 tahun. Nah, ini salah satu caranya adalah dengan melihat rincian-rincian ini. Nah, kita ambil dulu sementara, misalnya perpajakan ya. Perpajakan itu capaiannya 107,06%, penerimaan perpajakan. Nah, jadi kan ya melampaui target, tapi tidak sepesat yang bawahnya, yang PNBP. Jadi yang benar-benar melampaui target itu adalah penerimaan negara bukan pajak, 151,57%. Keduanya bersama-sama dapat angka 114,9 tadi. Nah, kemudian penerimaan perpajakan juga kita mau lihat bagaimana pajak, bagaimana bea dan cukai. Nah, ternyata penerimaan pajak itu capaiannya 103,90%, 104%. Ya, tanpa bermaksud mengurangi bahwa ini tetap kinerja yang baik, ya berarti kan tidak heboh-heboh banget lah 104% kan, dekat-dekat dengan 100. Yang jauh melampaui target adalah bea dan cukai. Nah, lalu kan analisis kita selanjutnya nanti masing-masing ini kita lihat selama 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, dan kemudian di dalamnya itu apa, di dalam penerimaan pajak apa yang meningkat, di dalam bea dan cukai apa. Mari kita lihat. Nah, kita lihat dulu tren pendapatan negaranya selama beberapa tahun terakhir. Kalau kita lihat di sebelum pandemi, era Presiden Jokowi 2015 sampai 2019, beliau dilantik bulan Oktober 2014, maka APBN yang kita perhitungkan adalah yang 2015, 16, 17, 18, 19, 5 tahun. Itu ya kenaikannya ya ada yang 6%, 7%, ada yang rendah. Secara rata-rata selama 5 tahun rata-rata per tahunnya 4,49%, 4,5%. Nah, tadi kan 21,6, berarti memang jauh dari rata-rata. Nah, sementara di era
Presiden SBY itu yang kedua itu 12,94%, yang pertama 17,56%, dan di era 2001-2004 tidak persis 5 tahun ya, itu 19,57. Artinya sebetulnya sebelum pandemi, era kenaikan penerimaan pendapatan negara, kenaikan pendapatan negara di era Presiden Jokowi ini memang lebih landai, lebih rendah dibandingkan era-era sebelumnya. Nah, lalu terdampak pandemi, merosot min 15,95 minus ya. Nah, minusnya itu otomatis membuat low baseline, karena kan pertumbuhan itu dihitung dari tahun sebelumnya. Jadi kalau Anda naik ini tangga 10 sampai ke tangga ke-10, lalu Anda turun menjadi 7 gitu, ketika Anda dapat 11 atau 12 kan Anda naiknya banyak banget, 4 tangga, tapi sebetulnya dibandingkan sebelumnya kan Anda naiknya tidak banyak. Nah, itu kan bisa kelihatan angkanya bahwa 2003,1 itu memang jauh dibandingkan 2020 yang hanya 1647. Tapi sedikit dengan 1960 2019 naiknya hanya berapa itu, hanya kurang lebih 43 triliun. Ya, itu pun diakui oleh diklaim ya oleh Bu Sri Mulyani, ini sudah recovery, sudah melampaui capaian sebelum pandemi yang 1960. Saya kurang sependapat ya. Kalau dianggap melebihi itu untuk pajak tidak bisa dengan angka yang sama. Kita lihat trennya, masuk akal nggak? Bahwa karena trennya, anggap aja pakai era Pak Jokowi 4,5%, maka ngitungnya bukan 2003 dibandingkan 1960, tapi dibandingkan 2 kali, 1960, 1960 triliun, naik dulu 4,5% tahun 2020, naik lagi 4,5% dari itu di tahun 2021. Jadi kan begitu caranya melihat, maka 2003 itu belum pulih. Kenapa begitu? Karena unsur pendapatan itu antara lain adalah inflasi. Kan coba pajak pertambahan nilai, itu kan ada unsur inflasinya. 2003 triliunnya itu tidak sama dengan 1960 unsurnya. Jadi benar secara nominal 2003 triliun melebihi capaian 2019 1960, tetapi berdasarkan lintasannya. Saya samakan dengan waktu saya menganalisis tentang PDB. Jadi kalau bayi pada usia 8 bulan itu sakit selama sebulan, berkurang badannya, maka sampai sebulan ke-9, ketika dia kemudian bulan ke-10 pulih, itu tidak bisa diukur dengan bulan ke-8, tapi dengan usia 10 bulannya itu. Begitulah kira-kira untuk memahami pendapatan negara itu kembali ke lintasannya atau tidak. Saya tidak menyangkal bahwa 2003 triliun lebih besar dari 1960, tapi untuk dianggap merupakan capaian yang sama dengan 2019 itu belum. Tentu kalau dengan 2020 yang terdampak sudah. Jadi belum menurut saya belum petanda recovery dan rebound yang kuat. Petanda perbaikan ya. Nah, lalu begitu juga dengan realisasi. Nah, realisasi 115% itu spektakuler ya. Belum pernah kita mengalami kenaikan sebanyak itu selama sejak tahun reformasi. Rata-rata ya tidak sampai. Ada beberapa kali. Nah, ini yang menarik. Di era Presiden Jokowi itu hanya pernah 2 kali melampaui, yaitu pada tahun berapa? 2018 dan 2021. Sementara yang lainnya kurang dari 100%. Lebih banyak di era Presiden Jokowi dan era sebelumnya capaian realisasi, presentasi ya. Nah, tentu ini bisa debatable ya. Pada waktu pemerintahan Presiden Jokowi tidak mencapai target sebelum pandemi, itu ada analisis yang mengatakan yaitu karena targetnya ketinggian sehingga tidak tercapai. Nah, sekarang ketika melampaui, berarti analisisnya itu karena targetnya kerendahan, bisa, tapi mungkin tidak tepat juga ya, bahwa pemerintah kan wajar lah lebih berhati-hati, masih pandemi, naruh targetnya tidak tinggi. Nah, makanya kalau mau adil disebut low baseline effect, karena sebelumnya turun, maka kenaikan yang tinggi itu tadi adalah karena low baseline effect, lalu kemudian pemerintah berhati-hati dengan menaruh target yang konservatif. Jadi saya menggunakan kata-kata itu bukan tidak terlalu rendah, maka capaiannya menjadi 115% hampir. Nah, oleh karena itu saya termasuk orang yang
mengingatkan lah agar pemerintah tidak usah mengglorifikasi, apalagi mengemukakan ini sebagai kinerja prestasi. Saya kira tidak. Ya ini Fiskus, aparatur Fiskus, pemerintah sudah bekerja keras, tetapi ya itu ya wajar gitu loh, bukan prestasi, kurang lebih begitu. Nah, bahkan ada masalah ketika ini tidak terduga kejadiannya 2021 ini, lalu disusun APBN 2022, menarik. Target pendapatan negara tahun 2022 lebih rendah dari yang sudah dicapai, cuma 1.846. Sementara 2021 yang realisasi 2003. Loh nanti kalau dapatnya 2.100, bayangkan kalau ini tidak dirubah APBN-nya, bisa capaiannya bisa 130% kan? Ya, jadi tidak lazim. Ya tidak lazim, bahkan dengan menghitung anggap saja inflasi 2 atau 3%, setidak-tidaknya untuk capaian yang sama itu harus tumbuh 3%. 3.000% dari 2.000 itu kan berarti kurang lebih mestinya sekitar 2.060. Targetnya itu baru sama dengan capaian 2021. Anggap aja faktornya hanya inflasi 3%. Nah, kalau ini 1.846 ya kalau tidak diganti bersiaplah kita untuk capaian 120-125% nanti. Mudah-mudahan malah ya kalau tidak ada kejadian. Jadi ini membuat APBN ini 2022 menjadi sesuatu yang sangat serius untuk harusnya dirubah, segera diubah karena tidak sesuai dengan capaian 2021. Itu dari sisi total pendapatan negara. Nah, mari tadi kita kan sudah dapat bahwa ini yang naik sebetulnya yang tidak begitu spektakuler naiknya. Naiknya naik, tapi biasa itu adalah perpajakan. Nah, perpajakan mari kita lihat. Nah, perpajakan ya ternyata ya cukup spektakuler juga kalau soalnya adalah persentasi. Tadi kalau capaian kan dia 107%, kalau total kan 115 jadi hampir 114,9. Nah, ini perpajakan tumbuh 20,34. Tetapi kalau kita lihat capaian tahun 2021 ini nyaris setara dengan 2019. Dikit banget bedanya, 1.516 dengan, bukan tumbuhnya ya, yang angka birunya tidak saya klik itu 1.546 dengan 5.516, 30 triliun saja. Ya, sedikit ya. Nah, ini makin tampak bahwa dalam hal perpajakan sebetulnya belum pulih gitu loh. Membaik, sangat membaik tapi belum pulih dan juga unik ketika 2022 targetnya turun lagi. Itu ya perpajakan. Nah, lalu tadi kita bilang perpajakan itu ada bea masuk dan bea dan cukai, bea masuk. Kepabeanan dan cukai. Kepabeanan ada bea masuk dan bea keluar, maksudnya bea impor ekspor ya. Nah, bea masuk dan bea keluar itu kadang disebut juga sebagai pajak perdagangan internasional. Nah, mari kita lihat yang presentasi capaian perpajakan. Ini kan kenaikannya. Nah, perpajakan ya mirip dengan dengan yang terjadi pada pendapatan secara umum 107% dan selama era Presiden Jokowi bahkan rata-ratanya hanya di 90, beberapa tahun hanya 83, 86, lalu pernah 90 karena ada dorongan dari tax amnesty dan beberapa program kebijakan. Nah, maka ini juga kembali pada tadi pernyataan saya bahwa sebetulnya belum terlalu menonjol ya ini ya dari sisi presentasi capaian. Baik, sangat baik lah kalau bisa dikatakan. Tetapi belum indikasi rebound dan recovery. Nah, secara lebih khusus pajak. Nah, kenapa? Karena tadi nanti kita akan lihat unsur bea dan cukai. Cukai itu cukai tembakau terutama, sedangkan bea itu adalah ekspor impor. Nah, yang pajak ini yang biasanya dianggap lebih merupakan kinerja aparat Fiskus ya. Aparatur Fiskus atau kinerja pemerintah itu umumnya dianggap lebih diperlihatkan oleh pajak dibandingkan perpajakan. Kenapa? Karena bea masuk dan bea keluar itu ada kaitannya dengan ekspor impor yang dinamikanya tidak sepenuhnya, bahkan kurang bisa dikendalikan oleh Kementerian Keuangan, kan itu urusan perdagangan internasional. Nah, bisa rame, bisa sepi, bisa harga naik, bisa harga turun. Nah, sementara kalau penerimaan pajak ini ada effort yang lebih langsung, yang lebih bisa dihitung.
Nah, itu kalau kita perhatikan kenaikan pajak ini kan lebih landai dibandingkan kenaikan tadi perpajakan maupun pendapatan. Dan capaian 2021 itu masih lebih rendah dibandingkan 2019 bahkan 2018. Mungkin biar sedikit penyegaran lagi ya. Tadi kalau pendapatan capaian 2021 itu melampaui jauh ya dengan 2020, sedikit melampaui 2019. Itu pendapatan secara umum. Lalu kalau perpajakan itu sub kan, jadi ada dua, perpajakan dan PNB. Perpajakan itu melampaui 2020, sedikit melampaui tahun 2019. Tapi kalau khusus pajak itu masih lebih rendah dari 2019 dan dari 2018. Nah, tadi kan saya sudah kasih clue bahwa pajak ini lebih mencerminkan kinerja. Jadi lebih mencerminkan upaya untuk menjangkau wajib pajak, intensifikasinya, ekstensifikasinya, pokoknya seperti itulah. Sementara kalau perpajakan kan ada bea masuk, bea keluar tadi yang bergantung pada lebih banyak bergantung pada dinamika perdagangan. Semua tentu bergantung pada dinamika ekonomi ya, pajak juga. Tapi kalau diberi bobot aspek kerjanya di pajak ini lebih khusus, lebih betul-betul bergantung kerja. Nah, cukai ya itu kan tarif urusannya. Padahal cukai itu juga dimaksudkan bukan ditargetkan untuk naik. Cukai itu kan maksudnya agar barang-barang tersebut terjadi pengurangan konsumsi. Kaedah filosofisnya kan pajak tembakau itu sebetulnya agar orang-orang yang merokok itu kan membayar lebih mahal dan dipakai untuk sebagiannya untuk mengkompensasi eksternalitas negatif akibat rokok tersebut. Yang kedua juga bagaimana konsumsinya bisa dikendalikan. Nah, tapi dalam analisis ekonomi itunya agak hilang. Yang penting naik enggak, dan ternyata naik terus cukai. Nah, karena itu kan kenaikan cukai dengan kenaikan kepabeanan, biaya masuk dan biaya keluar, sebetulnya agak samar untuk diklaim sebagai kinerja aparatur fiskus. Nah, mari kita lihat target realisasi penerimaan pajak. Nah, terbukti kan bahwa penerimaan pajak ini tentu ini juga kita juga tidak menutup mata bahwa terjadi perbaikan sehingga mencapai 103,9%, sebutlah 104%. Tapi kalau Anda lihat juga di era Pak Jokowi ini termasuk realisasi yang lebih rendah sebelum pandemi ya, dibandingkan era-era sebelumnya presentasinya. Maka sama pada analisis keseluruhannya bahwa peningkatan penerimaan pajak ini didorong juga, dibantu juga oleh low baseline effect tadi, oleh karena dia sebelumnya turun, lalu naiknya jadi besar, lalu pemerintah berhati-hati membuat target konservatif lah, bukan rendah, saya tidak setuju juga. Target direndah-rendahkan, bukan. Konservatif itu artinya pemerintah mengukur kinerja ekonomi yang akan terjadi di 2021. Kemarin ya, setahun yang lalu nih, juga memperhitungkan kapasitas sumber daya dan segala macam, dan tarif, maka ditaruhlah target yang tidak terlalu muluk lalu dilampaui. Ya sudah bagus. Cuma tadi kalau ini diglorifikasi menurut saya jadi agak rawan. Nah, di tahun 2022 itu juga sama. Kenapa target pajaknya justru lebih rendah dari capaian 2021? Kalau ini tidak diganti ya berarti berharap kinerja aparatur fiskus lebih rendah dong tahun 2022 dibandingkan 2021. Nah, gitu ya. Nah, mari kita lihat lagi rincian lebih jauh tentang pajak ini. Nah, pajak itu tadi kan pajak berbeda dengan perpajakan. Lalu ada 6 macam, dulu ada 7 ya, sekarang ada 6 macam jenis pajak yang sekarang dicatat oleh APBN. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai yang kanan atas ya, lalu pajak bumi dan bangunan, tapi ini PBB bukan PBB yang rumah, bangunan, itu bukan ya, itu Pemda. Kalau ini PBB daerah penghasil, PBB daerah tambang, nah, PBB-nya beda. Nah, lalu cukai, saya kasih merah itu yang cukai, itu karena tadi ada kepabeanan, pajak perdagangan internasional itu maksudnya bea masuk dan bea keluar. Nah, gitu ya. Nanti kalau kita lihat yang nampaknya melesat itu memang cukai tetap naik ya, selalu naik. Dari target dari tahun 2019, 2020, 2021 naik, 2022 naik.
Nah, yang mengejutkan adalah pajak perdagangan internasional, bea masuk dan bea keluar ya, itu di tahun 2021 itu 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Dari 36 triliun menjadi 73 triliun. Nah, kan tahun 2022 pemerintah masih khawatir ketika 6 bulan yang lalu menyusun APBN, itu ya masih konservatif, nggak nyangka kalau ekspor kita tiba-tiba, nah nanti kan ada faktornya ekspornya apa kok bisa naik, itu ditaruh 41 triliun. Nah, secara umum kita lalu mencari tahu kenapa ada fenomena-fenomena seperti ini. Nah, dari berbagai informasi yang kita peroleh, dan itu nampak di media juga ada, dan itu ternyata faktor terbesarnya adalah karena kenaikan harga minyak mentah, kemudian batu bara, kemudian beberapa mineral, lalu CPO. Jadi bukan 4 kelompok ya, yang mineral ada beberapa macam. Jadi minyak mentah, otomatis gas juga ikut, lalu batu bara, lalu mineral, lalu CPO. Nah, itu kelihatan meskipun tidak secara langsung, di pajak pun ada pengaruhnya. Tetapi sekali lagi khusus pajak, bukan perpajakan ya, khusus pajak itu tetap lebih karena kinerja aparatur fiskus. Kita juga jangan mengurang-urangi juga ya bahwa kawan-kawan pajak ini sudah bekerja cukup keras. Nah, sementara yang saya kasih merah pajak perdagangan internasional, bea masuk dan bea cukai itu ya nanti yang ternyata lompatannya besar itu adalah bea keluar. Jadi bea itu kalau dari sisi target 700% ya, nanti ada di slide berikut. Nah, sementara yang khusus pajak pun, PPH, itu ada informasi dari pemerintah sendiri, dari APBN kita. Pajak penghasilan itu dipisahkan dengan migas dan non-migas. Tentu dalam konteks ini adalah badan, misalnya perusahaan minyak, perusahaan gas, ya gitu ya. Dan beberapa kaitan dengan pokoknya pajak penghasilan yang terkait dilihat sektoralnya, meskipun tidak banyak migas dalam konteks PPH, tetapi kelihatan lompatannya itu yang saya kasih. Saya tidak kasih di situ ya. Pajak penghasilan itu targetnya 683, dapatnya 696. Nah, sehingga 101,86%. Nah, lebih rendah lagi kan dari pajak keseluruhan. Nah, sementara yang non migas ya itu hanya 100,88%. Nah, yang agak tinggi itu maksudnya sebetulnya nilainya itu tidak besar, tapi dari target itu dia besar 115 adalah migas. Nah, mulai kelihatan ya bahwa dalam konteks ini kan jika PPH dianggap sebagai salah satu indikasi pemulihan ekonomi, karena kan orang membayar pajak penghasilan yang lebih rendah, orang maupun badan, maupun pajak penghasilan terkait pekerja itu kan ada pasal 21, pasal 25, pasal 25. Secara umum memang dia kinerja aparatur fiskus, tapi di sisi lain juga menunjukkan kinerja perekonomian kan. Maka kalau dilihat ini kinerja perekonomian yang secara umum ya sesuai target aja 100% kan ya sesuai perakiraan saja. Nah, yang agak tinggi juga adalah PPN dan PPNBM. Nah, ini juga PPN dan PPNBM ini pajak pertambahan nilai lah kita singkat aja, dianggap yang barang mewah masuk PPN juga. Itu memang cukup luar biasa 106,25. Tetapi nanti kita bisa akan lihat rinciannya bahwa di sini juga kontribusi tambahan melebihi target yang cukup signifikan juga datang dari hal-hal yang terkait dengan tadi, komoditas tadi, terkait dengan minyak, pengolahan minyak tentu bukan minyak mentahnya, lalu batu bara, pengolahan batu bara dengan sendirinya, lalu juga mineral, lalu juga CPO dan seterusnya. Jadi ada aspek itu. Nah, tetapi memang 106%. Nah, khusus PBB, nah kan tadi sudah saya katakan PBB ini beda dengan PBB rumah dan bangunan. Kalau kita bayar PBB rumah kita itu beda ya, ini PBB daerah penghasil dan seterusnya ya melampaui target kan, memang ada kaitannya dengan kenaikan hasil dari para PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Nah, sementara pajak lainnya ini yang seperti materai dan nah ini kan malah di bawah target. Sebutlah yang paling besar di pajak lainnya ini yang paling mengindikasikan adalah materai. Artinya transaksi bermaterai. Padahal tarif materainya
naik ya, itu tidak sesuai target. Artinya perekonomian belum, kalau saat ini tentu bisa berdebat ya, saya dengan para pengamat lain atau dengan ahli pemerintah, artinya ekonomi belum banyak bergerak, pajak lainnya juga tidak sesuai target. Nah, kurang lebih begitu. Saya konklusi aja dalam hal realisasi penerimaan pajak. Kalau dianalisis, itu ya memang ada faktor soal geliat dinamis yang agak melonjak dari dari minyak, batu bara, kemudian CPO, kemudian beberapa mineral. Tentu dalam hal pajak sifatnya adalah turunannya dari pengolahannya dan sebagainya. Tetap ada dorongan situ. Nah, sehingga agak di luar dugaan kan. Nah, sementara kalau disimpulkan dalam konteks dinamika ekonomi, misalnya pulih, itu belum. Membaik iya, tapi tidak pulih. Kalau pulih dia nanti dikaitkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan presentasi kenaikan yang wajar dari tahun-tahun sebelumnya itu belum. Nah, kita juga bisa memperkuat argumen saya ini di dalam slide berikut yang saya ini maaf ini gambar ini saya ambil dari APBN kita ya, bukan data saya. Nanti nggak tahu nanti realisasi ini kan realisasi sementara itu dari APBN kita yang diumumkan oleh pemerintah kira-kira berapa seminggu setelah rilis yang tanggal 3 Januari itu. Nah, slide berikut juga saya ambil dari APBN kita, pengumuman pemerintah. Nah, itu pemerintah memperlihatkan, nah itu yang kiri itu, jadi PPh pasal 21, PPh pasal 25, 29 itu berarti orang pribadi, badan, ya itu nanti sebetulnya sayangnya harusnya saya kasih analisis dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, tahun 2020, 2018. Tetapi saya tidak sempat sajikan, tapi yang pasti itu tidak mengalami peningkatan yang spektakuler. Jadi naiknya naik yang wajar. Nah, lalu PPN dalam negeri, lalu pajak atas impor yang cukup meningkat. Ya, nanti kita juga bisa menganalisis impornya itu apa. Sayang ini kita bersifat umum saja, tapi saya sudah cek bahwa belum mengindikasikan misalnya PPN impor barang-barang untuk mensupport produksi. Jadi misalnya barang-barang antara, barang-barang apa namanya itu, barang-barang yang diolah itu meningkat, tetapi meningkatnya itu sangat wajar gitu loh. Nah, kalau apalagi kalau dikaitkan dengan kanan, yang data dari pemerintah sendiri, yang tumbuh pesat itu yang mana? Nah, kalau kita lihat gambar itu yang tumbuh pesat kan pertambangan. Tengah ya, yang tengah-tengah itu. Betul ada industri pengolahan yang naiknya cukup signifikan juga. Sementara yang kuning itu 2020 ya, semua mengalami kontraksi kan. Nah, ini menarik ya. Kemudian jasa keuangan dan asuransi juga masih geming dikit, konstruksi dan real estate cukup baik. Nah, tapi pertambangan, kemudian industri pengolahan, nanti industri pengolahan kita belum punya data rincinya. Kan nanti bisa kita rinci lagi industri pengolahan terkait apa. Karena di antara industri pengolahan itu ada industri migas, ada industri terkait mineral. Nah, kita sayang belum punya informasi. Tapi feeling saya itu ada kontribusi dari barang-barang seperti itu. Kurang lebih begitu ya. Nah, kita lihat lalu macam. Jadi ini memang untuk mempelajari pendapatan ini, pendapatannya 2003 triliun, itu totalnya. Dia bisa dilihat dari satu sisi sebelahnya, sisi sebelahnya. Nah, di salah satu sisi ada rinciannya. Jadi kita harus hati-hati ya. Nah, tadi kalau dilihat satu sisi yang utama, pendapatan itu terdiri dari perpajakan, lalu PNBP, bukan pajak, lalu hibah. Yang hibah karena kecil tidak dianalisis biasanya. Nah, yang perpajakan terdiri dari pajak dengan bea dan cukai. Nah, lalu si pajak sendiri tadi bisa dilihat pasal-pasalnya begini. Nah, bea dan cukai itu bisa dipecah, lalu bea itu bea masuk dan bea keluar, lalu cukai terutama sekali adalah cukai tembakau, memang 90% lebih ya. Nah, itu satu sisi. Bisa juga melihatnya keseluruhan pajak, perpajakan. Jadi ada 6. Jadi ada pajak pertambahan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, lalu cukai, lalu pajak perdagangan internasional. Pajak perdagangan internasional itu sama dengan bea masuk plus bea keluar ya, 2 itu di dalamnya. Lalu kita tambahkan dari PBB, lalu kita tambahkan pajak lainnya 6 macam. Tapi karena pajak lainnya dan PBB kecil, saya taruh yang lebih besar nih, yang 4. Nah, kita lihat itu gambarnya dari tahun ke tahun. PPh yang biru paling atas. Nah, naik kan 2021.
naik, tetapi kan belum kembali ke 2019, 2018, belum kan? Masih hanya lebih tinggi dari 20 PPH loh. Nah, bahkan ditargetkan turun di 2022 oleh APBN. Mestinya nanti harus ada APBN perubahannya. Lalu PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, itu 2021 yang orange. Itu jauh lebih tinggi dari 2020, sedikit lebih tinggi dari 2019. Nah, tapi jangan lupa sedikit lebih tingginya itu saya mendowngrade sedikit. Mendowngrade ini maksudnya biar nggak di aku-aku banget lah. Kalau kita tambahkan unsur inflasi, kan PPN ada unsur inflasinya. Itu kan masih tetap lebih rendah dari 2019, sekalipun inflasi cukup rendah ya, 3%, 2,5% lah. 2 kali 2,5% kan, 2 kali periode. Jadi tetap dia mestinya lebih dari itu. Dan pada tahun 2022 sedikit diturunkan lagi targetnya. Tentu ini sebelumnya nggak sengaja ya, karena pemerintah nggak nyangka kalau PPH, PPN itu tercapai segitu. Sehingga waktu membuat rencana 2022, berdasarkan realisasi hingga bulan Juni pertengahan tahun kemarin, dan dibuat lebih konservatif, masih pulih, ekonomi membaik, tapi kan belum kembali sebenarnya. Itulah kenapa saya berulang kali mengatakan pemerintah sendiri sebenarnya terlepas dari narasinya, kalau dilihat angka-angkanya tidak berani menaruh angka-angka yang memastikan 2022 itu sudah pulih dengan ukuran-ukuran tentu yang lebih pas ya, secara ekonomi. Lebih pas itu maksudnya menghitung tadi lintasannya, opportunity loss-nya dan seterusnya. Itu nggak berani. Nah, kalau cukai ini memang secara historis mau pandemi nggak pandemi luar biasa ya, itu angkanya naik terus, dan 2022 juga tetap naik lagi ditargetkan. Para perokok ini memang luar biasa ya. Jadi bahkan betul juga kalau ada pikiran gimana kalau sekalian aja ya dibuat 100% sampai 200% cukai rokok ini. Tapi di situ tentu pemerintah berhitung ya, urusannya kan dengan pabrik rokok dan sebagainya, dan bisa jadi kalau Pak cukai itu 100% ya nanti akan banyak rokok aspal, bisa rokok tanpa cukai banyak dan seterusnya. Nah, sementara bea masuk dan bea keluar yang disebut pajak perdagangan yang hitam, bea hitam itu meloncat memang 2020 ke 2021 itu melompat 2 kali lipat. Jadi tidak disangka, terutama pajak ekspor. Jadi lain ya, jadi pajak ekspor itu bea keluar gitu, bukan jangan dikaitkan dengan bagi hasil sumber daya lain ya. Ini pajak. Nah, pajak ekspor, pajak bea keluar itu karena ekspornya meningkat, yang boleh di bea, banyakkan ekspor tidak kayak kena bea ya, tapi untuk komoditas-komoditas ada bea, ya itu udah benar kalau itu kebijakannya, maka melompat. Lalu 2022, karena belum yakin waktu 6 bulan yang lalu turun lagi. Nah, kan ini sangat tidak lazim ya, bahwa target-target jauh lebih rendah dari realisasi. Sebetulnya tidak lazimnya itu karena pemerintah tidak menyangka, saya ingin mengatakan berulang kali lah, tidak menyangka banyak kenaikan-kenaikan capaian di 6 bulan terakhir, tepatnya 3-4 bulan terakhir ya. Jadi ada aspek keberuntungan. Ya kita syukuri lah ya, kita juga sebagai rakyat ikut bersyukur. Tapi kalau memang itu keberuntungan, tidak usah juga dibungkus-bungkus sebagai prestasi. Nah, kita tetap puji kerja keras, tapi janganlah keberuntungan diakui sebagai prestasi. Soalnya sederhana, nanti 2022 begitu. 2023 bagaimana? Karena kalau dia prestasi, nanti perencanaan tidak bisa dibuat berdasarkan keberuntungan. Tentu keberuntungan bisa dipertimbangkan, tapi tidak didasari oleh keberuntungan, tapi oleh perhitungan-perhitungan yang lebih rasional. Begitu. Nah, maka menarik jadinya, mungkin di slide sana nggak ada. Kita biasa diskusi tentang tax ratio, ya, rasio pajak. Jadi kan ada rasio pajak ya dalam arti pajak, lalu ada dalam arti perpajakan. Kan sudah lihat tadi, ada pajak, ada perpajakan loh ya. Berarti kalau pajak ya selain bea cukai dan cukai dibagi dengan PDB. Kalau rasio perpajakan ya semuanya 6-6-nya itu dibagi dengan PDB. Keluhan selama era Presiden Jokowi ini terjadi penurunan terus-menerus terhadap rasio pajak maupun rasio perpajakan.
Bahkan dengan rasio pajak dalam arti luas, di mana ada 3 ya. Kalau pajak dalam arti luas itu adalah perpajakan ditambah dengan PNBP sumber daya alam. Tapi saya tidak taruh. Nah, itu naik, ada gambarnya kebetulan, naik tahun 2021. Tetapi kan jadi tidak lazim juga. Masa rasio pajak dan perpajakan di tahun 2022 turun? Nah, gitu ya. Ini hanya untuk memastikan bahwa memang aspek keberuntungan di 2021 ini luar biasa. Apakah kita akan beruntung lagi di 2022? Keberuntungan dengan saya menyebut tadi terutama karena harga-harga barang tadi, itu tidak kita yang menentukan. Dinamika internasional. Bisa jadi juga kita beruntung lagi 2022, tapi saya tidak yakin. Gitu ya. Nah, mari kita lihat yang PNBP. Kan tadi kita lihat pajak dan perpajakan. Mudah-mudahan tidak bosan ya, bahwa pendapatan terdiri dari pendapatan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Si perpajakan terdiri pajak dengan bea cukai. Nah, ini PNBP-nya saja. Nah, PNBP ini juga luar biasa, itu gambar saya salin dari APBN kita. Jadi naiknya 31,46%. Jadi lebih tinggi tadi dari perpajakan yang di kisaran 21, pendapatan keseluruhan 21,6, perpajakan di kisaran 20, pajak di kisaran 19. Lalu dari sisi target, pendapatan 115%, berarti 15% melampaui target, perpajakan 107%, 7% melampaui target. Kemudian pajak itu 104%, 103,9, berarti 4% melampaui target. Yang PNBP pelampauannya itu 151,57%, berarti 51%, jadi lebih dari separuh pelampauannya. Ya. Nah, padahal penerimaan negara bukan pajak yang utama itu adalah antara lain pendapatan sumber daya alam. Nah, ini ada 4, pendapatan sumber daya alam, pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan, disebut kekayaan negara yang dipisahkan itu karena ada BUMN, ada bisa Bank Indonesia kalau Bank Indonesia surplus. Dulu biasanya disebutnya pendapatan dari BUMN saja, tapi karena beberapa kali pernah ada dari Bank Indonesia, maka disebut sekarang pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dan selain Bank Indonesia ada beberapa lembaga yang tidak termasuk BLU, tidak termasuk BUMN, sehingga definisinya jadi pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan. Lalu pendapatan PNBP lainnya, lalu pendapatan Badan Layanan Umum. Nah, kalau kita lihat presentasi capaian sajalah, karena kita inginnya kan menjelaskan kenapa melampaui target. Nah, itu PNBP itu tadi 151%. SDA 144,87%. Khusus migas 130,68%. Yang non migas nah itu 181, terutama pertambangan mineral batu bara. 200% dari target. Jadi memang aspek itu tinggi ya. Cuma kalau kita lihat misalnya perikanan itu di bawah target. Nah, lalu yang C, pendapatan PNBP lainnya juga naik. Nah, di sini ada apa? Karena ternyata di PNBP itu sebetulnya ada apa itu? Yang kaitannya dengan minerba. Jadi pendapatan dari sumber daya alam, dalam hal ini minerba, itu dapat diperoleh di PNBP yang dengan sub pendapatan sumber daya alam. Lalu dapat juga di PNBP lainnya, karena di PNBP lainnya itu ada penjualan hasil tambang (PHT) dan DMO (Domestic Market Obligation). Itu ada hak pemerintah di sana menjual. Sehingga ketika di situ naik harga CPO maupun harga batu bara, jadi di DMO dan di penjualan hasil tambang beberapa jenis mineral itu, maka PNBP lainnya naik. Makanya di situ 138% PNBP lainnya. Nah, BLU juga begitu. BLU itu ada Badan Layanan Umum yang terkait dengan sawit dan sebagainya. Dapat juga malah 203% naiknya dari target. Nah, sederhananya kalau dilihat PNBP ini memang faktor keberuntungan Indonesia luar biasa di tahun 2021. Tentu kita harus syukuri ya. Bukan berarti saya ingin ngeritik-ngeritik begitu saja, enggak. Kita ngakui bahwa ini benar-benar keberuntungan. Mungkin bangsa Indonesia masih dilindungi lah ya. Ketika kita susah-susah cari duit, ternyata PNBP kita melonjak. Tapi kan harus dipastikan juga lonjakan PNBP ini jangan
diklaim-klaim sebagai prestasi, apalagi sudah direncanakan, kan repot. Buktinya tidak direncanakan. Dan lebih penting lagi, tidak boleh buat perencanaan atas dasar kayak begini. Nanti bagaimana kalau besok harganya tidak segitu. Tetapi juga ketika 2022 dibuat terlalu jauh di bawah ini, berarti kan ini pengelolaan APBN bagaimana nanti? Bahwa ketika pendapatannya nanti 120% lagi, 115% lagi, nah disinilah kenapa masih diberi ruang APBN perubahan ya. Dan yang penting pendapatan yang naik hanya karena seperti ini, lalu tidak jadi membuat menggenjot belanja yang makin, mohon maaf, misalnya belanja yang lalu menjadi tidak lagi fokus untuk efisiensi, efektivitas, spending better-nya, semangat untuk spending better-nya berkurang akibat ada rezeki nomplok ini, ya ini masalah kan. Karena itu kita luruskan bahwa ini keberuntungan, maka belanja juga jangan memaksakan diri mengikuti pendapatan yang melonjak ini. Sejauh ini kelihatannya pemerintah masih berhati-hati ya, tapi saya khawatir kalau tidak clear ini dibicarakan oleh dengan DPR kepada publik juga. Nah, dari PNBP ini sudah jelas PNBP ini blessing ya. Nah, coba kita lihat saja itu gambarnya, grafiknya. PNBP keseluruhan 4-4-nya ini ya. SDA, KND, kekayaan negara yang dipisahkan, terutama BUMN, lalu PNBP lainnya, lalu BLU. Nah, kalau digabung, kalau digambar grafiknya, nah, di grafik berikut Mas Sabto, nah itu 2021 kan memang melompat itu, paling tinggi sepanjang sejarah. Jadi PNBP tertinggi sepanjang sejarah. Sejarah ya setidaknya dari tahun era reformasi lah. Tapi kalau secara nominal jelas di tahun-tahun lampau pun nggak segini. Karena ada aspek inflasi, jangan lupa ya, harga. Nah, tetapi lalu jadi menarik di 2022 targetnya bahkan di bawah 2020. Nah, apakah kita sepesimis itu untuk PNBP? Tapi juga tidak benar kalau berdasarkan capaian seperti sekarang ini, lalu taruh lagi PNBP tinggi, ya gimana kalau nanti harga-harganya turun? Disinilah pemerintah dituntut untuk melakukan pengelolaan APBN yang memang tidak bisa lagi sepenuhnya as usual ya, harus ada kiat-kiat, dan yang penting transparansi lah. Kita masyarakat ini kan sudah makin terpelajar, sudah, kita yang mau belajar ini juga banyak. Biar kita bisa ikut mengawasi ya, bisa ikut memberikan kritik jika ini bahwa pendapatan karena keberuntungan ya itu mestinya dicadangkan, disimpan, dilakukan untuk layanan publik yang lebih baik, atau untuk hal-hal yang ini hal-hal yang memungkinkan untuk mengurangi beban utang misalnya, bukan lalu membuat rencana-rencana baru ya, rencana-rencana baru yang menghabiskan duit misalnya. Ini PNBP. Nah, jadi kalau saya sederhanakan untuk PNBP itu sebagai informasi ini. Ya, ini sebagian informasi ini untuk kita bisa punya imajinasi kenapa angka-angka tadi begitu. Rata-rata minyak mentah Indonesia 2021 itu 68,5 dolar per barel loh, dan di triwulan terakhir kan sampai di atas itu. Pada tahun 2020 cuma 40. Kemudian batu bara lebih gila lagi kan, 121 harga acuan, batu bara acuan ya. Tahun 2020 cuma 58. Nah, lalu ada CPO, itu BLO kan ada pendapatan dari pengelola dana perkebunan kelapa sawit ya kan. Lalu, jadi intinya kenaikan harga-harga itu ada di SDA, ada PNBP lainnya, lalu ada pendapatan Badan Layanan Umum. Yang PNBP lainnya tadi loh, yang DMO dengan penjualan hasil tambang. Nah, begitu. Sebagai penutup, saya tidak ingin mengesankan bahwa pendapatan negara yang melampaui target ini tidak ada kerja pemerintah, ya ada, baiklah kita sebut pemerintah bekerja cukup baik. Tetapi saya ingin berbeda pendapat kalau itu diartikan ekonomi sudah recovery dan rebound yang kuat. Yang ada baru ada perbaikan, belum recovery dan rebound yang kuat. Yang berikutnya lagi, ini menurut saya jangan diglorifikasi supaya jelas mana yang hasil kerja, mana yang keberuntungan. Disyukuri tentu, tetapi kalau penjelasannya sedemikian rupa membuat kita nanti tidak bisa melakukan evaluasi bagaimana
kerja-kerja pemerintah ya, yang untuk dalam konteks memperbaikinya. Dan yang penting lagi adalah jika dianggap prestasi lalu dianggap bersambung di 2022-2023, maka belanja akan mengikuti. Dan karena merasa duit rezeki agak bertambah, belanja yang semula sudah mulai ada upaya, saya kasih apresiasi, tapi tetap tidak puas saya, tapi apresiasi, memperbaiki spending better, perbaikan-perbaikan kualitas belanja, itu bisa menurun lagi semangatnya. Saya tetap masih kritik bahwa beberapa belanja tidak diperlukan atau tidak diprioritaskan harusnya. Nah, khawatirnya saya kalau ada kenaikan-kenaikan seperti ini menjadi kembali lagi semangat untuk spending better berkurang. Padahal inilah kesempatan untuk memperlambat laju pertumbuhan utang. Jika perlu bahkan pertumbuhan utang lebih rendah dari tambahannya loh ya. Kalau utangnya sudah nggak bisa diturunin, tapi maksudnya tambahannya bisa dibuat lebih landai dibandingkan sebelum pandemi. Apa yang terjadi? Biarpun sudah begini 2021, utang kita tetap bertambah sekitar 830 triliun. Jadi bertambah tetap 800. Memang semula rencananya bertambahnya sampai 1.100 triliun. Jadi ada selisih. Jadi defisitnya berkurang, kemudian pembiayaan utangnya berkurang. Pembiayaan utang itu tambahan utang melalui APBN, karena antara lain pendapatannya membaik ini. Tapi tidak cuma itu, karena kalau cuma itu, sebenarnya tadi kan naiknya pendapatan berapa? Dari target 1.700 sampai 350. Tapi berkurangnya tambahan utang bukan nggak sampai 350, tidak sampai 350. Kenapa? Ya sekitar 200 lah berkurang, 225. Selain dari kenaikan pendapatan, pemerintah ngambil duit dari brankas. Ini juga publik perlu penjelasan. Saya akan usahakan menulis nanti bahwa berkurangnya tambahan, bukan berkurangnya utang loh ya, berkurangnya tambahan utang 2021 dari rencana. Tidak sebesar rencana semula, tapi tetap besar. Itu antara lain karena pendapatannya meningkat. Tapi tidak hanya itu, karena pemerintah memakai duit brankas, duit saldo anggaran lebih. Jadi dua faktor. Nah, kalau tidak hati-hati ke depan 2022-2023, brankasnya kan sudah mulai berkurang karena dipakai. Nah, lalu kalau kita asumsikan pendapatannya semacam ini lagi, bisa-bisa jebol ketika pendapatan tidak seperti ini. Dan sebaliknya ketika seperti ini jangan mencengi pendapat belanja juga, tapi kenapa tidak digunakan untuk memperbaiki pembiayaan utang, jadi tambahan utang bisa lebih rendah dan seterusnya. Begitu ya, mudah-mudahan kita para pemirsa ini baik yang langsung maupun di rekaman memahami perspektif pandangan saya. Tentu ini subjektif saya. Demi kita mencoba membicara, kita semua warga negara berhak untuk mengetahui, ikut membicarakan, bertanya, mengkritik terhadap pengelolaan APBN, karena ini menentukan nasib anak cucu kita di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.